Hai Kepowers, jumpa lagi bersama Ikepo. Tradisi merupakan kebiasaan yang terjadi di suatu daerah yang dilakukan secara turun-temurun. Namun apa jadinya jika ada sebuah tradisi seks nyeleneh yang bikin kita geleng-geleng kepala? Mulai dari pria yang boleh meniduri gadis-gadis cantik sepuasnya, mencuri istri orang, bahkan anak-anak yang diajarkan meniduri wanita dewasa agar pintar dalam berhubungan seks. Berikut tradisi seksual yang paling aneh dan tak lazim dari seluruh dunia. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya guys. Suku Kalash terletak di negara Pakistan yang terkenal dengan wanita-wanita cantiknya. Suku Kalash sangat berbeda dengan mayoritas warga Pakistan yang beragama Islam. Mereka memiliki kepercayaan sendiri yang mirip Hinduisme kuno. Keseharian suku ini dihabiskan dengan bercocok tanam dan juga berternak. Di hari-hari tertentu, mereka menjalankan tradisi dan juga ritual agamanya. Tidak seperti mayoritas warga Pakistan yang mengharamkan alkohol, suku Kalash justru memproduksi anggur atau wine sendiri. Wanita di suku itu, selain sering menggunakan pakaian warna-warni, mereka juga diberkahi bola mata berwarna biru yang membuat mereka semakin cantik. Masyarakat suku Kalash memiliki banyak festival unik. Salah satunya adalah Festival Bubulak. Pada festival ini, seorang anak pra remaja yang kuat akan dikirim ke pegunungan untuk tinggal bersama kambing selama musim panas. Ia diharapkan menjadi gemuk dan kuat setelah terus-menerus mendapat asupan nutrisi dari susu kambing. Namun ketika festival akan dimulai, selama 24 jam, ia diizinkan melakukan hubungan seksual dengan wanita manapun dan kapanpun yang ia mau. Bahkan terhadap seorang wanita yang sudah memiliki suami maupun gadis muda yang masih perawan. Duh, jadi pingin kemari ya guys. Trobrianders merupakan suku pedalaman di negara Papua Nugini. Suku ini memiliki tradisi pernikahan yang aneh dan juga tak lazim. Suku ini terkenal dengan tradisi ritual seks terunik dan di luar dugaan. Mereka mewajibkan anak-anak yang berusia 6-8 tahun untuk berhubungan seksual layaknya suami istri, bahkan sebelum adanya ikatan pernikahan di antara keduanya. Di usia 6-8 tahun untuk anak perempuan, sedangkan untuk anak laki-laki berusia 10 hingga 12 tahun sudah diperbolehkan melakukan hubungan seksual. Suku Trobrianders meyakini bahwa dengan melakukan hubungan seksual sejak dini, mereka tidak akan mengalami permasalahan saat berhubungan seks di usia dewasa. Meskipun demikian, suku Trobrianders juga memiliki aturan wajib, yaitu agar anak-anak tidak terjerumus dalam penyimpangan sosial berupa perselingkuhan, pengkhianatan, serta mengantisipasi anggapan bahwa hubungan seks hanyalah soal kesenangan semata. Aturan yang wajib dipatuhi sebelum adanya ikatan pernikahan ialah wanita dan laki-laki yang telah melakukan hubungan seksual sejak kecil ini tidak diperbolehkan untuk pergi makan berdua. Wah, benar-benar aneh ya guys. Ada tradisi berbagi istri di negara Nepal. Ya, ini memang terdengar aneh bagi sebagian besar masyarakat di dunia, terutama di Indonesia. Seorang wanita bisa memiliki lebih dari satu suami. Pernikahan pada umumnya dipahami sebagai hubungan resmi antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Di beberapa negara, memang lumrah jika pria memiliki beberapa istri. Tapi di Nepal justru sebaliknya. Uniknya lagi, mereka bisa menikah dengan saudara laki-lakinya. Jadi jika dalam suatu keluarga ada beberapa laki-laki dan mereka memiliki seorang saudara perempuan, maka mereka bisa menikahi saudarinya itu lalu hidup bersama dalam satu rumah. Dalam serumah pula, mereka dapat berbagi waktu untuk berhubungan seks tanpa rasa cemburu. Ada kecenderungan memang mereka menikah dengan saudaranya itu agar harta dan tanah milik keluarga tetap dalam kekuasaan mereka. Para wanita di sana merasa yakin karena mereka tidak pernah sendirian ketika salah satu suaminya telah meninggal. Mereka juga percaya bahwa anak-anak memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bertahan hidup dan masa depan yang lebih cerah dengan praktik ini. Parah ya guys. Ada ritual seks nyeleneh di suku Mangaya, yaitu remaja 13 tahun wajib bercinta dengan wanita dewasa. Ya, seks aneh ini menjadi bagian dari tradisi suku di Kepulauan Cook, Samudra Pasifik Selatan.
suku Mangaya sangat menjunjung tinggi tradisi seksual ini. Praktiknya pun terkesan nyeleneh, bahkan mungkin tak disukai oleh banyak negara, terutama bangsa barat. Karena tradisi ini dianggap pelecehan terhadap anak di bawah umur. Namun bagi suku Mangaya, mereka menganggapnya bagian dari pendidikan. Dalam budaya Mangaya, baik anak perempuan atau laki-laki didorong untuk memiliki pasangan seksual sebanyak mungkin sampai menikah. Mereka diperbolehkan melakukan hubungan seksual dengan siapa saja, terus-menerus setiap malam. Dalam budaya Mangaya, setiap wanita diajarkan di usia muda bagaimana mencapai orgasme. Wanita yang berpengalaman secara seksual dibuat melakukan hubungan seks dengan anak laki-laki di suku tersebut. Lalu wanita ini mengajarkan anak laki-laki berbagai posisi dan teknik seksual memperlambat datangnya orgasme, hingga wanita tersebut mampu mencapai orgasme terlebih dahulu. Gila banget ya guys tradisi ini. Di India, ada sebuah suku yang bisa dibilang cukup nyeleneh. Gimana nggak coba? Suku yang bernama Muria ini membebaskan remaja pria dan wanitanya memilih pasangan untuk berhubungan seks yang diiringi dengan tabuhan drum. Suku Muria ini terletak di Chhattisgarh, India Tengah. Mereka memiliki tradisi kuno berkaitan dengan seks yang bernama Gotul. Anak-anak yang sudah remaja akan diajari pendidikan jasmani, keterampilan seni, minum alkohol, hingga kesadaran tentang seksualitas. Gotul sendiri sebenarnya adalah gubuk bercinta yang terbuat dari bambu atau tanah liat. Jadi, anak laki-laki atau perempuan yang sudah berusia 10 tahun akan dikirim ke Gotul diiringi musik dengan tabuhan drum. Di dalam gubuk tersebut, mereka bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan tanpa ikatan pernikahan. Mulai dari bercumbu atau melepas tuntas birahi lewat hubungan badan seberapa kali mereka sanggup, hingga mereka menemukan pasangan yang dianggap ideal. Sebelum memulai seks, biasanya remaja putri suku Muria diminta untuk meminum alkohol karena minuman keras diyakini dapat mencegah mereka dari kehamilan. Namun bila remaja tersebut tetap hamil, maka sang anak harus menjadi tanggung jawab dari seluruh desa. Gimana guys? Ada yang mau kemari? Masyarakat di Jepang bagian barat punya ritual seks unik bernama Onda Matsuri. Festival ini dikenal pula dengan nama Festival Sawah. Biasanya ritual ini dilakukan pada awal Februari di kuil Asuka Niimasu. Festival Onda Matsuri ini adalah mempertontonkan seks di depan umum. Namun ritual tersebut tidaklah vulgar. Pasangan yang berhubungan seks saat Onda Matsuri diwajibkan memakai pakaian dan menutup wajah pakai topeng. Festival Onda Matsuri sendiri bertujuan untuk membawa keberuntungan dan kesuburan ke pasangan suami istri. Ritual seks nyeleneh juga ada di Indonesia loh guys. Suku asli yang mendiami NTT ini bernama Atonipah Meto. Suku ini memiliki tradisi seks yang cenderung berbahaya. Anak laki-laki di suku ini akan dinyatakan dewasa jika telah disunat dengan ujung bambu. Sebelum ritual dilakukan, anak laki-laki yang biasanya akan berulang tahun ke-18 itu diminta mengumpulkan sejumlah batu sesuai berapa perempuan yang pernah berhubungan badan dengannya. Setelah itu, barulah ritual sunat bambu dilakukan. Setelah sunat dilakukan, laki-laki diminta meminum darah ayam dan air kelapa. Minuman itu adalah simbol seberapa deras darah yang keluar setelah disunat. Kemudian, untuk menutup ritual ini, laki-laki diminta berhubungan seks dengan wanita pilihannya. Hal itu bertujuan untuk menyembuhkan luka akibat sunat. Meski demikian, ritual ini sudah jarang dilakukan, sebab ritual sunat bambu dan berhubungan badan sesudahnya rentan menjadi sarana penularan penyakit pada kelamin. Suku Mosu merupakan salah satu kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Lugu, perbatasan provinsi Yunnan, Cina. Di suku ini, anak perempuan yang berumur 13 tahun dianggap telah dewasa dan memiliki kamar pribadi di rumahnya. Mereka dapat dengan bebas membawa laki-laki yang disukai untuk bermalam sampai pagi. Hubungan ini bersifat pribadi dan tidak diizinkan untuk disebutkan namanya di depan umum. Setiap kali ada pertukaran, anak laki-laki dan perempuan di suku Mosu akan menari bersama. Setiap gadis dapat memilih anak laki-laki untuk bersenang-senang dengannya. Setiap malam, anak-anak Mosu akan naik ke rumah gadis yang disukainya melalui tangga dan masuk ke kamar tidurnya sampai pagi. Mereka akan bersama sepanjang malam, namun bocah itu harus pergi sebelum pagi. Anak perempuan juga memiliki hak untuk memanggil anak laki-laki lain jika mereka tidak puas dan menghabiskan malam di kamar mereka. Gokil banget ya guys.
suku Wadabe, negara Nigeria ini, para prianya dikenal suka saling mencuri istri orang. Pernikahan pertama suku ini dibuat oleh orang tua mereka sendiri sejak belum lahir dan harus dilakukan di antara sepupu dari garis keturunan yang sama. Di sebuah festival yang bernama Gerewol yang diadakan setiap tahunnya, para pria dari suku Wadabe akan memakai riasan dan kostum yang rumit, lalu menari untuk memikat wanita. Wanita di festival tersebut tidak hanya para gadis, namun wanita yang telah memiliki suami juga diperkenalkan mengikuti festival tersebut. Hal ini dilakukan dengan harapan bisa mencuri istri baru di acara tersebut. Jika mereka tidak terdeteksi dan keduanya sama-sama saling menyukai, maka pertemuan mereka akan diakui semua orang, dan mereka pun dapat berhubungan layaknya suami istri. Ada tradisi pacaran yang mungkin bisa dibilang cukup aneh bagi kita semua. Ketika anak gadis sudah menjelma menjadi wanita dewasa, para ayah di suku Krung Kamboja akan membuat sebuah gubuk bagi putrinya, di mana gubuk ini menjadi tempat pertemuan antara putrinya dengan banyak laki-laki, agar ia bisa mendapatkan cinta sejatinya. Setelah pondok didirikan dan gadis suku Krung mendiami tempat tersebut, maka laki-laki boleh datang bertamu untuk mengenal sang gadis. Dalam kesempatan ini, laki-laki dan perempuan suku Krung juga diperbolehkan menginap bersama semalaman dan melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan. Hal ini tidak menjadi masalah karena orang tua ataupun kerabat gadis tersebut mengetahui dan menginginkan hal tersebut. Namun, hanya laki-laki yang masuk kriteria dan yang mendapatkan izin untuk bercinta. Sedangkan laki-laki yang tidak masuk kriteria hanya dapat berbincang-bincang untuk menghabiskan malam. Hal ini dilakukan sampai sang gadis menemukan pria yang cocok untuknya. Nah, gimana guys? Unik, aneh, dan nyeleneh banget kan tradisi barusan? Jika suka dengan video ini, kalian tahu kan harus ngapain? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share untuk mendapatkan update video-video terbaru dari channel Ikepo. Terima kasih, dan sampai ketemu lagi.